SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati wa akhawat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melaksanakan salah satu kewajiban yang Allah Azza wa Jalla bebankan kepada kita semua sebagai seorang muslim, seorang mukmin, yaitu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Semoga apa yang telah kita kerjakan dicatat sebagai amalan kebaikan di sisi Allah Azza wa Jalla, dan kelak kita akan meraih hasilnya pada hari tidak lagi membawa manfaat harta benda dan keturunan. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, serta siapa saja yang berada di atas ajaran dan sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu dihitung pamungkasnya, akhirnya. Kalau ada manusia diberi umur oleh Allah Azza wa Jalla 60 tahun, 65 tahun, dari masa akil balik, ya, dari masa akil balik hingga 1 tahun sebelum dia meninggal, dia melupakan hak Allah, jauh dari agama Allah Azza wa Jalla, larangan Allah diterjang. Kemudian setahun sebelum dia meninggal dunia, dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, kembali kepada jalan Allah, dia tunaikan hak Allah Azza wa Jalla, dia tunaikan hak saudaranya yang beriman, sampai akhirnya Allah wafatkan dia. Maka yang dihitung adalah akhirnya. Demikian pula sebaliknya, kalau ada orang diberi umur 60 atau 65 tahun misalnya, dari akil balik sampai setahun sebelum meninggal dunia taat, ya, takwa, ya, semua kewajiban dikerjakan, bahkan yang sunnah-sunnah pun dilaksanakan, ya. Tapi sebelum dia meninggal dunia, 1 tahun misalnya sebelum meninggal dunia,
yusibuhu lintikas, dia ditimpa al-intikas. Al-intikas itu ad-dhalalu ba'dal hadi, tersesat setelah mendapatkan petunjuk. Ya, dia mulai meninggalkan hak Allah yang wajib, yang sunnah, jauh dari agama, lari dari agama, mulai berbuat zalim kepada sesama kaum muslimin sampai dia wafat, sampai dia dimatikan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka innamal a'malu bil khawatim, amalan itu tergantung pada pamungkasnya. Dan kita sekarang berada di pamungkasnya bulan Ramadan. Ya, di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Ya. Maka hendaknya kita perhatian, memaksimalkan dengan semaksimal mungkin pamungkas dari bulan Ramadan. Jangan sampai kita semangat di awal-awal bulan Ramadan, ya, euforia karena senang, masya Allah sudah nunggu 1 tahun lebih, ya, datang bulan Ramadan senang, ya, langsung gaspol, ya, tancap gas. Namun ternyata semakin akhir semakin lemas, ya, ya. Semakin akhir, semakin dekat hari raya, yang dipikirkan lebaran. Ya. Nah, ini tidak benar. Karena sekali lagi, innamal a'malu bil khawatim, amalan itu dihitung pamungkasnya. Kalau di awal kita semangat, maka di akhir harus kita tambah semangat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah mencontohkan bagaimana sikap beliau atau bagaimana keadaan beliau ketika 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Sebagaimana dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashrah shadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlahu. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, syadda mi'zarahu, beliau mengencangkan sarungnya. Ya. Para ulama menerangkan makna syadda mi'zar, mengencangkan sarung, itu ada 2. Yang pertama, kinayah anil istihad, sebagai bentuk kinayah itu sebagai bentuk kinayah. Apa bahasa Indonesianya kinayah itu? Ungkapan, ya, sebagai bentuk ungkapan tentang kesungguhan Nabi, ya. Makna yang kedua adalah i'tizalun nisa, menjauhi istri-istri beliau, tidak kumpul dengan istri-istri beliau. Ini makna apa? Syadda mi'zarah, mengencangkan sarung, ya. Wa ahya lailahu, Rasul menghidupkan malam beliau dengan berbagai macam ibadah, terutama dengan sholat.
Wa aiqadha ahlahu, beliau membangunkan keluarga beliau. Disebutkan dalam riwayat, beliau pun sampai membangunkan Fatimah putri beliau dan Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi beliau sholat malam, ya. Kemudian sebelum witir, beliau bangunkan keluarga beliau, istri beliau, ya, anak beliau, untuk melaksanakan sholat. Ya. Wali Muslimin, dan dalam riwayat Muslim dikatakan, masih dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yastahidu fil ashril awakhiri ma la yajtahidu fi ghairihi. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir bulan Ramadan apa yang beliau tidak sungguh-sungguh di selain dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Di sini ada apa? Perbedaan. Ada peningkatan kualitas maupun kuantitas. Ya. Kalau awal-awal 1 hari ngajinya 1 lembar misalnya, maka 10 hari terakhir ini dicoba untuk ditingkatkan 2 lembar, 3 lembar. Ya. Kalau yang di awal-awal Ramadan tidak pernah bersedekah, maka di akhir bulan Ramadan ini disempatkan untuk bersedekah. Ya. Jadi di dalam bulan Ramadan hakikatnya kita perhatian dengan berbagai macam ibadah. Baik ibadah yang merupakan hubungan Allah dengan makhluknya, seperti sholat, puasa, insya Allah di bulan Ramadan ya kita tingkatkan ibadah yang bersifat hubungan antara makhluk dengan Khalik. Baca Al-Quran, sholat, meningkat. Tapi jangan lupa bahwasanya kita pun harus meningkatkan ibadah yang mana itu ada kaitannya dengan kaum muslimin. Ya. Karena ini pun petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis diterangkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu manusia yang paling dermawan. Ya. Dan lebih dermawan lagi kalau bulan Ramadan. Ya. Jadi ini apa? Ibadah yang ada kaitan dengan kaum muslimin berupa membantu, ya, memberi, ditingkatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka jangan sampai kita itu senang, oh enak Ramadan. Gak masak buka, ya, gak masak sahur, sudah senang dengan diberi, ya, tapi tidak pernah memikirkan bagaimana memberi, ya. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan. Rasul kalau diminta sesuatu tidak pernah menolak, diberi. Ya. Di bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Ya. Jadi ibadah yang merupakan hubungan antara makhluk dengan Khalik meningkat, pun ibadah yang ada kaitannya dengan sesama pun meningkat di bulan Ramadan. Apalagi di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. 10 hari terakhir di bulan Ramadan merupakan hari-hari yang istimewa. Di antara sebab keistimewaan tersebut adalah adanya malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya.
kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Ya. Kita mengetahui bahwasanya malam Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Qur'an. Ya. Jadi malam Lailatul Qadar adalah malam yang diturunkan Al-Qur'an di malam itu. Ya. Dan yang tersebar di masyarakat kita bahwasanya ya Lailatul Qadar atau malam turunnya Al-Qur'an itu malam yang ke-17 ya. Berdasarkan sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama kali di malam yang ke-17 ya. Ini adalah pendapat yang kurang tepat ya, dari dua sisi. Yang pertama adalah dari sisi sejarah sendiri. Para ahli sejarah berselisih pendapat tentang kapan pertama kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu. Ya, yang masyhur terkenal di masyarakat kita memang tanggal 17 Ramadan. Iya. Akan tetapi ini pendapat yang lemah. Syekh Saifur Rahman Mubarakfuri di dalam Raudhatul Anwar, buku sejarah Nabi beliau yang namanya Raudhatul Anwar, beliau menerangkan bahwasanya pendapat yang benar atau yang mendekati kebenaran yang kuat terkait kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu di Gua Hira adalah malam yang ke-21. Ya. Dan beliau sebutkan pendapat ini berdasarkan perhitungan falak juga. Ya. Kemudian yang kedua, ya, sisi lemahnya pandangan yang mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an diturunkan kepada beliau pada malam yang ke-17 yang katanya malam Lailatul Qadar, bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Rasul menerangkan Lailatul Qadar ini ada pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Ya. Lailatul Qadar dinamai Lailatul Qadar dikarenakan keagungannya, li'azamatiha wa qadriha indallah. Karena keagungannya, kebesarannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Ini sebab yang pertama. Begitu ada juga yang mengatakan bahwasanya Lailatul Qadar dinamakan Lailatul Qadar li'annahu yuqaddiru fiha ma yakunu fi tilka sanati min sihatin wa maradin wa hayatin wa mautin wa syaqain wa sa'adatin wa izzin wa dhullin. Dikarenakan Allah Ta'ala menentukan pada malam itu takdir segala sesuatu untuk setahun ke depan, baik terkait kesehatan, penyakit yang muncul itu apa tahun ini, kehidupan, kematian, kecelakaan, kegembiraan, keagungan, kerendahan dan yang lainnya, semuanya ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla di malam Lailatul Qadar untuk setahun ke depan. Ya. Tapi perlu kita pahami bahwasannya ketentuan Allah Azza wa Jalla, takdir Allah Azza wa Jalla
di malam Lailatul Qadar tidaklah bertentangan dengan yang ada di Lauhil Mahfuz. Ya. Jadi kalau di tafsir Ibnu Katsir dipisahkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia dari setahun itu. Ya, diambil. Ya. Jadi ini sebab penamaan Lailatul Qadar. Imma karena keagungan malam tersebut, atau karena pada malam tersebut Allah mentakdirkan atau menetapkan takdir segala sesuatu selama 1 tahun. Ya. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang mulia. Kenapa malam Lailatul Qadar malam yang mulia? Jawaban yang pertama adalah karena Al-Quran turun pada malam tersebut. Ya. Al-Quran Allah Ta'ala turunkan pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Ya. Dan kalau kita perhatikan bahwasanya segala sesuatu kalau sudah berkaitan dengan Al-Quran pasti mulia. Ya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulia. Di antara sebabnya Allah menurunkan kepada beliau Al-Quran. Malam Lailatul Qadar mulia dibandingkan malam-malam yang lain. Sebabnya Allah menurunkan Al-Quran pada malam tersebut. Kita umat manusia yang paling mulia dibandingkan umat-umat yang ada. Ya. Sebabnya apa? Diturunkan kepada kita Al-Quran. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran pasti mulia dan pasti diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Suatu ketika ada utusan dari Mekah, ya, yakni gubernur Mekah, mendatangi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ke kota Madinah. Ya. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau bertanya kepada gubernur tersebut yang datang ke beliau, siapa yang menggantikanmu? Kalau kita bahasa kita sekarang mungkin PLT, ya. Siapa yang menggantikanmu di kota Mekah ini untuk mengurusi penduduk Mekah? Kata sang gubernur, si fulan. Ya. Siapa si fulan? Kata Umar. Dijawab, abiduna au maulana. Ya, salah satu dari budak atau mantan budak kami. Maka Umar kaget. Ya. Kok bisa kalian menyerahkan urusan kalian kepada mantan budak? Qala, maka gubernur tadi mengatakan, innahu qari'ul Qur'an. Dia itu orang yang bisa baca Al-Quran. Bukan sekedar bisa, paham dan bisa mengajarkan Al-Quran. Ya, maka Umar pun, beliau pun membenarkan sadaqa Rasulullah SAW. Sungguh benar apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Ya, bahwasanya Allah akan mengangkat suatu kaum disebabkan Al-Quran dan akan merendahkan kaum yang lain disebabkan Al-Quran pula. Allah mengangkat kaum yang meninggikan Al-Quran, yang perhatian dengan Al-Quran, dan Allah akan merendahkan kaum atau seseorang yang meremehkan Al-Quran. Ya. Jadi Lailatul Qadar mulia, kenapa? Karena di malam itu Allah Ta'ala turunkan Al-Quran.
Kemudian yang kedua, Lailatul Qadar itu mulia, agung, karena Lailatul Qadar ini khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya, ya. Dan dihitung oleh para ulama sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi rahimahullah taala, ya, 1000 bulan itu sepadan dengan atau akthar min 83 sana, lebih banyak dari 83 tahun. Jadi beramal di malam Lailatul Qadar lebih baik dari beramal di 83 tahun yang tidak ada Lailatul Qadarnya, ya. Ini adalah kesempatan yang sangat berharga. Kita umatnya Nabi Muhammad SAW, umur kita ini tidak sampai atau antara 60 sampai 70. Umru ummati baina sittina wa sab'in. Umurnya umatku, kata Nabi, antara 60 sampai 70. Ya, rata-rata. Bahkan mungkin kurang dari itu sudah banyak yang wafat, ya. Ya. Ya, beberapa tahun yang kemarin, ya, atau setahun yang lalu ketika Covid gelombang kedua, berapa banyak yang wafat, dan yang wafat pun banyak yang umurnya masih muda. Ustadzuna Husnul Yakin rahimahullah udah sampai 50 tahun. Ustadzuna Maman masih muda, ya. Sedikit yang sampai 70 tahun. Yang lebih dari 70 tahun sedikit, ya. Nabi sendiri umurnya berapa? 63 tahun, ya. Nah, untuk beramal lebih dari 83 tahun berat, ya. Kesempatannya sedikit. Namun Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan bagi kita dengan cara Allah jadikan satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar, lebih baik dari 83 tahun. Ya, ini kesempatan. Kemudian malam Lailatul Qadar mulia dikarenakan malaikat turun pada malam hari itu. Tidak hanya malaikat, Jibril turun, ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam hari itu, ya, atau pada malam itu malaikat turun. Warruhu, ruh di sini adalah Jibril alaihissalam turun, ya, dengan izin Allah Azza wa Jalla. Nah, ini sebab, ya, kenapa malam Lailatul Qadar mulia. Kemudian bagaimana cara kita mengisi malam Lailatul Qadar, ya? Atau bagaimanakah cara kita mengisi malam-malam di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan? Karena memang Lailatul Qadar disembunyikan oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Tidak diketahui secara pasti kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Apakah malam 21, 22, 23, 24 atau malam-malam yang lainnya, disembunyikan oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Ada riwayat yang mengatakan bahwasanya pernah terjadi malam Lailatul Qadar di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam ke-21, ya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, ya, yaitu di mana
Rasul sallallahu alaihi wasallam beritikaf di masjid. Kemudian para sahabat ikut iktikaf bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bermimpi. Bermimpi kalau beliau sujud dan tempat sujud beliau itu ada air serta tanah yang becek. Ya. Dan mimpi tersebut menandakan bahwasanya malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Diperlihatkan. Ya. Tapi setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam dilupakan malam itu. Ya. Dan beliau mengatakan faltamisuha fil ashril awakhir. Carilah malam itu di 10 hari terakhir, waltamisuha fi kulli witrin, dan carilah malam itu di setiap malam ganjil. Iya. Famatorotis sama'u tilkal lailah. Maka di malam harinya hujan. Wa kana al-masjidu ala arishin fa waqafa al-masjidu. Dahulu masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam atapnya adalah pelepah. Maka masjid pun kalau hujan jadi basah. Ya. Nah, ini riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Kata Abu Sa'id apa? Fa basartu aynaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala jabhatihi atharul ma'i wattini. Maka aku melihat dengan dua mata kepalaku sendiri ke jabhah apa ini? Kening ya. Ya, ke keningnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan aku dapati ternyata di kening beliau ada bekas tanah dan air. Seperti mimpinya Rasul sallallahu alaihi wasallam persis. Min subhi ihda wa ishri, yaitu di hari yang ke-21. Ya. Di subuh, di paginya hari yang ke-21. Ya. Jadi jangan salah paham, di subuhnya di subuh yang ke-21. Ya. Berarti kan malam 20, Ustaz. Tidak, malam 21. Kenapa? Karena hari-hari di bulan Hijriyah dimulai dari terbenamnya matahari, ya. Bukan pertengahan malam. Jadi kalau malamnya 21 ya siangnya 21, dihitung malam dulu. Ya. Ini riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, malam yang ke-21. Ya. Kemudian ada juga riwayat dari Abdullah bin Anis radhiyallahu anhu. Riwayat ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Uritu Lailatul Qadri, aku diperlihatkan Lailatul Qadar. Tsumma unsituha, namun aku dilupakan setelah itu. Wa arani, dan aku melihat subhaha, di pagi harinya asjudu fi ma'in wa tinin, aku sujud ya di atas air dan tanah, ya. Basah maksudnya, masjid beliau basah. Qal, maka Abdullah bin Anis mengatakan famutirna lailata 23, maka kami pun ya
landa hujan pada malam 23. Fasalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun salat mengimami kami waktu subuhnya. Fansarafa. Setelah itu beliau selesai. Wa inna atharal ma'i wa tini ala jabhatihi. Dan di kening beliau ada bekas tanah dan air. Wa anfihi, juga pada hidung beliau. Qala, rawi mengatakan, wa kana Abdullah bin Unaisin, dan adalah Abdullah bin Unais, beliau berkata, salasin wa ishrina, itu terjadi pada malam yang ke-23. Ada juga hadis yang menerangkan jika malam Lailatul Qadar jatuh pada malam yang ke-27. Sebagaimana riwayat dari Abdullah ibnu Umar, ya, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. An Ibni Umar radhiyallahu anhu anna rijalan min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam uru lailatal qadri fil manami fis sab'il awakhir. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang laki-laki, mereka diperlihatkan malam Lailatul Qadar di 7 malam terakhir. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ara ru'yakum qad tawatu'at fis sab'il awakhir. Aku pun telah bermimpi dengan mimpi kalian, ya, sama seperti mimpi kalian. Faman kana mutaharriha falyataharraha fis sab'il awakhir. Ya. Maka siapa yang ingin mencari malam Lailatul Qadar, maka carilah di malam yang ke-7 terakhir. Ya. Di riwayat yang lain ditegaskan, ya, dari 7 terakhir ini malam keberapa? Yaitu malam yang ke-27. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, ya, juga ada riwayat dari Abu Dawud dari sahabat yang mulia Ibnu Umar, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man kana mutaharriha falyataharraha lailatas sab'in wa ishrin. Siapa yang ingin mencari malam Lailatul Qadar, maka hendaklah mencarinya di malam yang ke-27. Dalam riwayat yang lain, taharrauha lailatas sab'in wa ishrin, carilah malam Lailatul Qadar ini di malam yang ke-27. Hadis lain yang marfu' yang bersumber dari Muawiyah, beliau mengatakan Lailatul Qadri lailatus sab'in wa ishrin. Malam Lailatul Qadar itu malam yang ke-27. Nah, berdasarkan hadis ini atau berdasarkan hadis-hadis ini, kita pahami bahwasanya malam Lailatul Qadar adalah malam yang dirahasiakan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang tahu.
Kemudian malam Lailatul Qadar itu malam yang berpindah-pindah. Ya. Berpindah-pindah. Tahun ini 21, mungkin tahun depan 23, mungkin tahun yang akan datang berpindah lagi 5 tahun yang lalu, ya, tidak seperti tahun ini, berpindah-pindah. Ya. Berkata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizallahu taala, wala yalzamu istimraruha fi hadhihi lailah, dan tidak harus malam Lailatul Qadar ini selalu di malam 21. Ya, setelah beliau mendatangkan atau menjelaskan riwayat tentang terjadinya malam Lailatul Qadar di malam 21. Dah harus malam 21. Bal hiya mutanaqqilatun, ya. Bahkan malam Lailatul Qadar ini malam yang berpindah-pindah. Gitu. Ya. Kemudian bagaimana cara kita menghidupkan malam Lailatul Qadar? Ya. Kita menghidupkan malam Lailatul Qadar tentunya dengan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Terutama yang pertama adalah solat qiyamul lail, ya, solat pada malam Lailatul Qadar. Karena ada nas tersendiri, Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melaksanakan solat pada malam Lailatul Qadar karena iman, karena mengharap pahala, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Ya. Kemudian i'tikaf, membaca Al-Quran, berdoa, ya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan doa khusus terkait Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini kita baca, ya, di malam ini, ya, di 10 hari malam terakhir. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana supaya kita bisa maksimal, ya, untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar atau menghidupkan malam 10 terakhir. Yang pertama adalah al-isti'anu billah, ya, minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Kita harus yakin bahwasannya kita semua tidak akan bisa beribadah kepada Allah kalau Allah tidak menolong, ya. Ibadah, ketaatan itu kaitannya dengan pertolongan dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Ya, tidak ada kaitannya dengan kekuatan, dengan umur, tidak ada. Dengan kesehatan tidak ada. Ya, siapa yang Allah Ta'ala mudahkan untuk beribadah, maka akan mudah. Siapa yang Allah Ta'ala beri hidayah, beri taufik untuk menghidupkan malam terakhir di malam-malam Ramadan, maka dia akan mudah untuk menghidupkan malam-malam tersebut. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta tolong, ya. Jadi ini minta tolong kepada Allah Ta'ala supaya kita dimudahkan. Dan ketika kita yakini bahwasannya ibadah yang kita kerjakan, ketaatan yang kita laksanakan itu adalah hidayah, taufik dari Allah, maka hal itu akan menjaga kita dari kesombongan. Ya. Berapa banyak orang-orang yang setelah melaksanakan ketaatan bukan rasa takut
rasa cemas muncul dalam dirinya, takut kalau ibadahnya tidak diterima. Tapi justru yang muncul adalah kesombongan. Ya, merasa sudah menjadi hamba Allah Ta'ala yang sempurna. Ya, merasa kalau dia lebih baik dari saudara-saudaranya yang mungkin belum diberi hidayah oleh Allah Ta'ala. Tidak hanya merasa lebih baik, mungkin ada yang sampai taraf merendahkan, meremehkan, menghinakan orang-orang yang belum diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Ini semua muncul karena apa? Karena tidak ada keyakinan bahwasanya ibadah ketaatan yang dilaksanakan itu bisa terjadi karena hidayah pertolongan dari Allah. Menganggap karena saya, ini karena saya tetangga masjid, karena saya dekat sama ustadz, oh ini karena saya menjadi takmir masjid dan yang lainnya. Nah, perasaan-perasaan seperti ini hilangkan. Ya, kita tidak bisa mendapatkan hidayah kalau Allah tidak memberikan hidayah. Karena sejatinya asal dari kita semua itu tersesat. Tidak ada yang mendapat hidayah, nggak ada. Tidak ada yang mendapat taufik, tidak ada. Semuanya tersesat. Siapa yang bilang? Allah sendiri. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, kullukum dhallun." Wahai hambaku, ibadi, wahai hamba-hambaku. Ya, Allah memanggil. Kullukum dhallun. Kalian semua tersesat. Ya. Lafaz kullu itu dalam bahasa Arab lafaz umum yang paling umum. Kalau sudah dikatakan kullu, tidak ada tersisa. Semuanya kena. Ya. Kullukum dhalun, kalian semua tersesat. Termasuk kita. Saya. Ya. Siapa yang tidak tersesat? Illa man hadaituhu, kecuali yang aku beri petunjuk. Maka kita tidak tersesat karena diberi petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla. Fastahduni ahdikum, maka mintalah petunjuk kepadaku, niscaya akan aku beri petunjuk. Ya, jadi minta tolong kepada Allah Ta'ala supaya diberi kemudahan. Kemudian yang kedua adalah antusias, berusaha semaksimal mungkin ya untuk menghidupkan malam tersebut. Dan yang ketiga adalah tidak lemah di depan hawa nafsu. Ya. Hawa nafsu pasti apa? Mengajak hal yang berlawanan. Kita pengen baca Al-Quran, hawa nafsu pengen tidur saja. Kita pengen ke masjid, hawa nafsu pengen di rumah saja, ya, bantal guling, ya, sudah melambai-lambai, nggak usah ke masjid, ngapain? Sini enak tidur. Ya. Maka apa? Harus apa? Dilawan, tidak boleh lemah. Dan tiga ini terkumpul dalam hadis Nabi SAW. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jas. Ya. Bersungguh-sungguhlah untuk memperoleh apa yang bermanfaat bagimu dan minta tolonglah kepada Allah serta jangan lemah. Kemudian yang terakhir adalah harus punya target. Ya, apa yang ingin dilakukan di 10 hari terakhir ini? Ya, tidak mengalir begitu saja, mengalir aja Ustaz. Enggak, harus punya target. Ya, misalnya 10 hari terakhir ini harus khatam. Ya. Yang belum pernah kali khatam harus khatam. Nah, harus ikut sholat malam. Nah, harus ada target. Dan bagi yang sholat malam, ya, yang antusias ikut menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan qiyamul lail, ada hal penting yang harus diketahui. Jangan sampai luput isya dan subuhnya berjamaah. Nah, semangat sholat malam jam 1 bangun. Ya, sebelum subuh, ya,
pulang tidur, ternyata kebelabasan, gak ketemu subuh berjamaah, ini kurang tepat ya. Karena sholat wajib itu asal ya, berjamaah isya subuh itu asal. Menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan qiyamul lail itu adalah cabang. Jangan sampai lebih mengedepankan cabang namun pondasinya tidak diperhatikan ya. Jadi ini ya, kita hidupkan malam Lailatul Qadar dan juga tidak ketinggalan sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah. Demikian yang bisa disampaikan, semoga yang disampaikan bisa bermanfaat bagi diri kami pribadi secara khususnya dan bagi jemaah sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.